Pemirsa Badan Pusat Statistik BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,07%. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi 3 kuartal berturut-turut mengalami minus. Apakah ini berarti resesi berlanjut? Kami hadirkan dalam dialog Nusantara malam berikut ini. Sudah terhubung bersama kami Direktur Eksekutif Indef, Mas Tauhid. Halo, selamat malam Mas Tauhid. Selamat malam, apa kabar Mas? Apa Baik, kabar pemirsa Nusantara? ya Mas Tauhid, sehat ya? Sehat, Alhamdulillah Baik, sehat. Mas Tauhid, dilihat dari rilis BPS yang tadi siang dilakukan oleh Ketua BPS, bagaimana pola pemulihan ekonomi di Indonesia selama 2020 ketika BPS melaporkan bahwa minus di angka 2,07, Mas Tauhid? Ya, kalau kita lihat itu kan pertumbuhan ekonomi kita sepanjang tahun 2020 ya. Ya, Kalau kita lihat memang ketika kita pertumbuhan ekonomi dalam dua kuartal atau bahkan sekarang 3 kuartal pertumbuhan ekonomi kita masih minus, memang kita menandakan memasuki fase resesi begitu. ya, Jadi ini yang menurut saya memang menjadi catatan penting karena rupanya pemulihan ekonomi itu jauh lebih lambat daripada apa yang diperkirakan banyak pihak begitu. Tentu saja ini kami berharap seharusnya bisa lebih baik begitu ya. Pemerintah tadinya berharap dalam kuartal terakhir ini paling turun atau paling rendah itu minus 1,7%, tetapi kalau kita lihat tadi rilis BPS, pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat minus 2,19, sehingga secara totali di tahun 2020 kita minus 2,09. Nah, ini artinya apa? Bahwa memang ke depan tantangannya akan semakin berat karena kita start pada poin yang di bawah target begitu. ya. Jadi ketika tahun 2020 di bawah target semula, maka tentunya berimbas di 2021 akan jauh lebih berat, sehingga tantangannya akan semakin berat di tahun 2021 ketika situasinya sebenarnya dari sisi pandeminya sendiri belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan, sehingga tentu saja pemulihan ekonomi akan jauh lebih berat begitu Mas. Baik, Mas Tauhid, kalau bisa diklasifikasikan sektor by sektor, sektor mana saja yang mungkin menyumbang penurunan ekonomi terbesar sehingga menjadi perhatian lebih oleh pemerintah untuk menggenjot kembali usaha di 2021 nanti, Mas Tauhid? Ya, kalau kita lihat ya, kalau lihat kontribusi sektor kita sebenarnya paling besar ada 3. Yang pertama adalah industri pengolahan, ya itu hampir kurang lebih 28-29%, Oke, perdagangan hampir 20%, pertanian sekitar 15%. Jadi 3 sektor utama itu yang sebenarnya kontribusi pertumbuhan ekonominya tinggi. Sektor lain juga berkontribusi seperti konstruksi, pertambangan, transportasi, hingga akomodasi makan dan minum. Nah, kalau kita lihat tadi evaluasi dari BPS, sebenarnya 3 sektor utama itu menunjukkan perbaikan, tetapi memang di luar dari target semula untuk kembali positif. Misalnya di industri pengolahan yang di kuartal kemarin ketiga itu minus 4,34, ternyata hanya minus 3,14. Sama juga dengan perdagangan, juga dari minus 5 menjadi minus 3,6. Hanya pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tumbuh lebih baik, tetap positif 2,59% begitu. Jadi balancingnya masih belum terjadi. Nah, yang menarik adalah dari sisi sektoral, ada sektor-sektor yang trennya agak berbeda atau cenderung turun di kuartal keempat, sehingga ini memukul katakanlah perbaikan ekonomi kita. Misalnya sektor konstruksi yang justru turun minus 5,67 yang sebelumnya minus 4,52, kemudian juga administrasi pemerintahan yang minus 1,55 yang sebelumnya positif 1,82, jasa pendidikan yang diharapkan bisa tumbuh ternyata juga turun 1,36 sebelumnya 2,41, bahkan real estate yang memang kami semua duga itu akan turun karena daya beli turun, otomatis penjualan rumah turun, kemudian juga konstruksi untuk perumahan juga turun, dan pertumbuhannya justru hanya 1,25 sebelumnya 1,96.
Nah, ini yang menurut saya akhirnya sektor-sektor tersebut cenderung turun di kuartal keempat yang menyebabkan katakanlah proses pemulihan ekonomi berjalan lambat. Termasuk dua sektor lagi yang saya catat justru memang menunjukkan trennya turun, ya ini pengadaan listrik dan gas dan juga pengadaan air. Artinya itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya sangat tergantung kebutuhan rumah tangga. Jadi ketika rumah tangga itu turun konsumsinya, otomatis turun beberapa sektor yang terkait dengan mereka begitu. Nah, dengan situasi ini terutama tiga sektor utama tadi cenderung pemulihannya agak lambat, maka otomatis tantangannya cukup berat ketika katakanlah daya beli masih relatif rendah di awal tahun 2021, itu ditunjukkan inflasi kita yang masih rendah ya, itu 1,5-an kalau nggak salah di Januari, sehingga daya beli yang rendah kalau tidak ada sesuatu maka otomatis demand daripada ekonomi tidak berjalan baik, sehingga sumbangan sektoral dari sisi supply juga akan, saya kira tantangannya akan jauh lebih besar begitu. Baik, Mas Tauhid, berarti nyatanya sejumlah kebijakan baik relaksasi terus kemudian bantuan sosial itu nyatanya belum bisa membangkitkan ataupun meningkatkan daya beli masyarakat sehingga ekonomi Indonesia minus di 2020 begitu Mas Tauhid, karena berhubungan sama 2021 yang sejumlah bantuan tunai itu terpaksa tidak dilanjutkan pada tahun ini. Bagaimana ke depannya Indonesia membangkitkan daya beli masyarakat ketika bantuan-bantuan atau stimulus-stimulus dari pemerintah tidak dilanjutkan semuanya yang nyata-nyata benar tidak efektif di 2020, Mas Tauhid? Ya, halo? Ya. Halo Mas Tauhid. Halo? Ya, Mas Tauhid dengar suara saya? Ya, suara jelas. Oke, saya jawab ya. Begini, kalau kita lihat ya, bantuan sosial maupun insentif diberikan, kalau kita porsinya memang berbeda-beda ya. Misalnya bantuan sosial itu seharusnya bisa mendorong konsumsi rumah tangga kita yang secara proporsi dalam struktur ekonomi kita hampir 57% ya kurang lebih. Tapi kalau kita lihat dari rilis BPS tadi, ternyata pengeluaran konsumsi rumah tangga kita itu masih negatif ya, minus 3,61. Sementara kuartal ketiga minus 4,05 dan kuartal kedua minus 5,52. Artinya apa? Kalau kita lihat perbaikan yang terjadi dari sisi konsumsi rumah tangga sebenarnya itu justru terjadi secara signifikan pada kuartal kemarin, tetapi justru kuartal keempat ini pemulihan dari sisi konsumsi rumah tangga itu masih relatif lambat begitu. Nah, padahal betul bantuan pemerintah telah diberikan cukup banyak ya. Kalau nggak salah lebih dari 233 triliun untuk bantuan sosial di tahun 2020, dan itu bahkan ditambah ya, sebelumnya hampir 210 atau 200 ini ada penambahan dan ada perubahan anggaran dan ada realokasi di situ, tapi tidak bisa mendorong. Nah, kami menduga ada beberapa hal. Kalau kita pecah lagi kenapa konsumsi rumah tangga tidak begitu mendorong, kalau kita lihat begini, lihat data tadi rilis BPS, ternyata justru di konsumsi rumah tangga terutama makanan dan minuman itu justru jauh lebih buruk di kuartal keempat 2020. Di kuartal keempat itu minus 1,39, sementara kuartal ketiga itu minus 0,69. Nah, artinya apa? Bantuan yang diberikan dalam bentuk sembako maupun bukan sembako tidak bisa mendorong konsumsi kebutuhan pokok kita jauh lebih penting. Padahal pemerintah sudah menyediakan ya kurang lebih bervariasi ya antara 400 sampai 600 ribu. Nah, saya kira kita punya beberapa persoalan dengan angka ini. Ternyata justru konsumsi makanan minum tidak terlalu mendorong. Kalau hipotesa saya ada beberapa hal. Yang pertama adalah dari sisi nilai bantuan yang diberikan oleh pemerintah, saya kira masih relatif kurang. Kalau kita lihat rata 400 sampai 600 pada kelompok masyarakat terbawah itu kurang lebih ya, kalau kita on average sekitar 20%. Nah, pada saat yang sama masyarakat kelompok terbawah banyak mengalami
penurunan pendapatan atau kehilangan pekerjaan dan itu jauh lebih banyak sehingga bantuan yang diberikan jumlahnya jauh relatif yang dibutuhkan begitu. Baik. Yang kedua adalah memang kalau kita lihat untuk bantuan sosial ini banyak sekali sebenarnya ketidaktepatan sasaran karena disasar hampir 50%, padahal mungkin yang paling membutuhkan justru 20 atau 30% di bawah. Nah, karena jumlahnya disebar ke banyak pihak, nah itu kan berarti jumlah yang dialokasikan pada kelompok yang menggunakan bantuan untuk konsumsi lebih tinggi itu menjadi lebih kecil. Nah, ini yang menurut saya akhirnya tidak begitu efektif karena Baik. semakin tinggi dia tingkat pendapatan, otomatis katakanlah ya dia bukan untuk konsumsi tapi lari untuk disimpan. Nah, itu kelihatan di DPK kita semakin tinggi begitu, Mas. Baik, Mas Tauhid, ini mungkin closing statement dari Anda. Satu sisi bahwa vaksin sudah ditemukan dan sudah didistribusikan dan disuntikan di Indonesia untuk mengurangi ataupun meminimalisir penyebaran COVID-19. Di satu sisi lagi, mungkin realistisnya di 2021 bukan tidak optimis, tapi menurut Anda bisakah ekonomi didongkrak oleh pemerintah, dan sebagai referensi mungkin apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dari sisi Anda secara singkat saja? Ya, menurut saya begini, ada satu data yang tadi sudah beredar ya, bahwa dari The Economist memperkirakan bahwa Indonesia salah satu negara yang paling lambat menerima vaksin. Artinya bahwa meski pemerintah sudah berupaya melakukan kontrak dengan terutama katakanlah produsen-produsen di luar China, tetapi ternyata banyak negara juga yang mengantri. Nah, mungkin agak keterlambatan ini ataupun belum ketidakpastian kapan diberikan vaksin untuk seluruh sisanya itu juga akan memberikan pengaruh katakanlah kepada proses pemulihan ekonomi. Nah, kalau kita lihat tadi yang sekarang 1,2 dan ditambah sedikit kan sampai bulan Maret April. Jadi ini akhirnya membuat kepastian dari sisi pemulihan ekonomi jauh lebih lambat. Nah, kalau kita lihat dengan situasi ini, lalu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ya, saya kira pertama tentu saja kita harus mempertimbangkan opsi agak sedikit ekstrim, tapi saya kira perlu misalnya bahwa lockdown itu harus menjadi pertimbangan yang perlu dikalkulasi dan penting begitu, karena kita sudah mengalami ini hampir sekian bulan PSBB, terus PPKM dan sebagainya itu ternyata tidak efektif karena faktor utamanya adalah kesiapan masyarakat merubah mereka untuk katakanlah bermasker kemudian dan sebagainya itu tidak terlalu efektif. Terutama kurangnya kesiapan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat ya, Mas ya. Adalah bagaimana kita bisa memproduksi vaksin itu di dalam negeri. Tentu harus negosiasi soal bahan baku yang sangat langka dan itu saya kira bisa dilakukan renegosiasi dengan berbagai produsen lain, bagaimana itu bisa cepat kita peroleh. Nah, terakhir tentu saja kembali ke tadi bagaimana di masyarakat ini bisa katakanlah kita budayakan dan juga agak lebih tegas mengaturnya terutama di daerah-daerah merah, karena tanpa ketiga peluang tadi saya kira akan jauh lebih lama pemulihan ekonomi kita begitu. Baik, luar biasa. Terima kasih Mas Tauhid, Direktur Eksekutif Indef telah bergabung bersama kami di Nusantara Malam. Selamat kembali bertugas.